bangkai babi mati toh, tapi selama ini tidak ditahu. Sedangkan itu air dipakai untuk keperluan masyarakat seperti pakai juga wudhu di masjid gitu. Jadi bagaimana hukumnya kira-kira nih Ustaz? Mohon Hah? cerahannya. Kenapa Bangku? Katanya gini Ustaz Hanafi, ada bangkai B2, tapi itu bangkainya ada di sungai. Gitu. Nah, Ya, maksud ya, pertanyaannya apa? Apakah sungai itu dipakai wudhu atau gimana? Atau bagaimana? bukan itu air kan dipakai keperluan masyarakat di sini lah, kan pakai pipa dari gunung gitu kan ke kampung, ke Iya. rumah atau ke masjid gitu. Nah, Hmm. pertanyaannya nih airnya bagaimana nih anu hukumnya begitu. Oh, itu Maksudnya air najis, sungai. najis ya. Iya, Pertama, itu air sungai itu mengalirnya mengarah ke. Ya ke perkampungan, ke rumah, ke masjid gitu untuk keperluan sehari-hari gitu. Oh, gini Abangku iya gitu tentang Ustaz mengenai Hanafi. masalah hukum. Kalau Abangku kan tadi bertanyanya kan karena nggak tahu kan. Ternyata kok ada bangkai babi, betul Abangku, betul nggak? Iya, iya ya gitu Ustaz. Ternyata ada bangkai babi setelah ditelusuri, betul? Iya, ya betul. Maka di sini kita harus terangkan bahwa hadis pena amalan itu akan diangkat dari 3 orang. Ya, An Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalam ala thalathah. Bahwa Rasulullah mengatakan pena pencatat amal akan diangkat dari 3 orang. Pertama, anin naimi hatta yastayqidha, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, jadi kalau dia tidur dia ngapa-ngapain ngelakuin apapun nggak dosa. Itu satu. Kedua, wa anis sabi hatta yahtalima, anak kecil ya sampai dia balik. Nah, wa an majnun anan yakil, dan juga untuk orang yang gila sampai dia sadar. Nah, pertanyaannya, kalau narasinya tadi dibilang bahwa nggak tahu, ternyata itu dipakai wudhu, pakai ini segala macam, ya artinya kan tidak tahu. Kalau tidak tahu nggak bisa dihukumi, tetap sah semuanya selama dia tidak tahu. Tapi ternyata ya tinggal dibersihkan. Kalau seumpama ada bangkai, nah air mengalir, apalagi kalau di sungai air yang mengalir, abangku, selalu kita harus perhatikan pertama rasanya, warnanya, baunya. Kalau rasa, warna, bau tidak berubah, maka tidak masalah. Jadi yang penting kotoran bangkainya tersebut dibuang, gitu loh. Tapi kalau pun toh dia itu airnya besar, tiba-tiba itu warnanya, baunya, rasanya udah berubah, ya jangan, itu nggak bisa digunakan untuk bersuci. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Seperti itu abangku. Masalahnya kan Mm-mm. itu air untuk keperluan masyarakat, kita mau menyingkirkan juga kami berpikir karena babin kan haram. Abangku, Bagaimana kan? Iya, abangku, pertama, iya. binatang yang dikatakan di Quran itu antara air liur, anjing, babi ya, disentuhnya haram, itu masih bisa kita sucikan abangku. Di antaranya kalau mazhab Syafi'i itu dengan 7 kali, di antaranya dengan tanah. Lalu bagaimana kalau hati kita tersakiti, orang tersakiti hatinya karena lisan kita? Secara air liurnya anjing, air liurnya babi masih bisa dibersihkan. Tapi kalau ada orang yang hatinya tersakiti gara-gara lisan kita, mau cari air diusap sampai jutaan kali, diciptakan bumi, lautan lagi diciptakan, tidak akan mungkin bisa untuk mensucikan hati yang sudah terluka gara-gara ucapan kita. Mana yang lebih najis? Orang yang ngaku muslim tapi lisannya menyakiti orang lain, atau air liur anjing yang masih bisa disucikan dengan cara 7 kali usapan, diantaranya dengan tanah. Jadi kalau cuman gara-gara ada bangkai terus kita merasa ih najis, yang lebih najis adalah kita yang tidak mau membersihkan orang yang nantinya di kali itu banyak yang mau bersuci ya bang. Oh iya, iya Ustaz. Itu. Jadi nggak perlu khawatir. Oh babi ya udah tinggal buang, babinya dikubur, pendam ke tanah, dibersihkan, tangannya diantaranya dengan tanah, suci sudah clear, nggak perlu takut, nggak perlu bingung.
Yang kita takutkan adalah lisan kita menyakiti hati orang lain dan kemana kita untuk cari pembersihannya. Sampai sini paham? Iya ya, terima kasih. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Seperti itu Abang. Ya, Masih ada yang mau disampaikan, Bang Brodin? Itu saja. sama masalah ini juga biasa bertanya-tanya dalam tuh, ya benarlah. Ini masalah ini Tuhan Yesus, maksudnya Yesus Tuhannya orangan lah, agama sebelah kan. Ini yang dia punya sahabat ini yang istilahnya yang diridhai Allah sama tidak diridhai Allah itu yang mana saja gitu kira-kira. Yang maksudnya yang pengikutnya Nabi yang sebenarnya yang diridhai Allah sama yang berkhianat gitu maksudku. Ya kita nggak usah pusing tentang masalah nabi-nabi yang semuanya diutus tuh ada waktu dan rentannya, ada masanya. Para nabi-nabi diutus tuh untuk kaumnya. Ya. Semua para nabi tuh ada diutus tuh untuk kaumnya. Ya. Dan itu ada masa-masanya. Ketika regenerasi tiba-tiba orang melenceng, menuhankan selain daripada Allah, diutus lagi nabi selanjutnya, ketemu Nabi Nuh, Idris, dari Nabi Idris berubah orang banyak nyembah berhala, turun Nabi Nuh. Dan seterusnya sampai kepada Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah, banyak orang menyembah berhala, turun lagi nanti kepada nabinya selanjutnya Nabi Ismail, terus Nabi posisi lanjut kepada Nabi Musa dan seterusnya sampai Nabi Musa, Nabi Isa, terus sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nggak usah pusing tentang mengenai masalah orang lain nanti begini, itu kan nggak ngefek tentang keimanan kita. Yang paling penting adalah iman kita sendiri. Bagaimana benarkah keimanan kita menuhankan Allah? Jangan-jangan hari ini kita ngaku asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi syirik-syirik kecilnya kita masih lakukan. Kita masih menuhankan ilmu kita. Kita masih menuhankan akal kita. Kita masih menuhankan fisik kita. Kita masih menuhankan pasangan kita. Istri kita tuhankan, suami kita tuhankan, bos kita tuhankan, uang kita tuhankan. Berapa banyak itu terjadi pada kaum muslimin di sekarang ini? Dia tidak benar-benar menuhankan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Itu yang lebih penting. Gitu loh. Iya, Jadi hanya sekedar iya nggak apa-apa. Tapi ini juga saya mengupgradekan dengan pertanyaan itu kita bisa lebih meluas ilmunya, ya. Lebih meluas, nggak apa-apa Bangku. Tapi yang paling penting kita tidak usah sibuk dengan urusan ibadah orang lain, sibuklah diri kita untuk upgradekan ibadah diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Seperti itu Bang. ya maaf Ustaz, yang ada pertanyaan yang ketiga ini. Maaf Bang Ustaz. Ini masalah anunya Rasulullah, apa namanya, orang tua kan Rasulullah, kira-kira dia itu kan sebelum Nabi dilahirkan kan, maksudnya diutus sebagai Rasul kan, dia kan agamanya agama anu ya gitu ya, maksudnya di luar Islam ya. Kira-kira dia diampuni oleh Allah, maksudnya masuk surga begitu, atau dia dinyatakan tergolong orang kafir gitu Ustaz? Maaf Ustaz, hanya ingin tahu saja Ustaz. Abangku tahu kisah pada saat Rasulullah mau lahir itu disebut tahun gajah. Tahu kisahnya tahun gajah? Ya, Ada sebuah raja namanya raja siapa? Abraha. Abraha yang ingin menghancurkan kota Mekah. Gitu. Kota Ka'bah itu. Karena Abraha melihat kok ada satu kota terpencil di pedalaman, kok dia banyak yang datang ke situ. Sedangkan aku ini punya pasukan gajah yang besar, kok nggak ada orang yang datang. Oh, saya tandingin lah Mekah, saya bikin lah dia Mekah yang sama persis lebih bagus, marmernya, batunya, tapi nggak ada yang mau datang. Tetap orang banyak mau datangnya ke Mekah Al-Mukarramah. Ya. Makanya di situ posisinya yang disembah sama kakeknya dan juga orang tuanya Nabi siapa? Kakeknya Nabi tetap menyembah pemilik daripada Ka'bah ini, dan posisinya yang menjadikan alam antariksa ini pada saat mau dihancurkan Ka'bah itu, apa jawabnya kepada Abraha? Wahai Abraha, kamu ingin menghancurkan kota Ka'bah ini? Silahkan, Ka'bah ini bukan punyaku. Ka'bah ini ada pemiliknya.
tak sampai sikat gigi lu nggak nemu, gitu loh. Ya. Makanya itulah. Makanya di sini kalau kamu pengen tahu tentang masalah ayat, tanyakan sih Pak Ustadz masalah iya, sunat itu. Yang karena saya nggak maksud mungkin ini. sesuai, karena nggak mungkin sesuai dengan apa yang abangku inginkan. Maka kalau abangku pengen, banyak nih dalil-dalil termasuk di surat Al-Fat ayat 28 dan 29. Wa'ayatubillah bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzharu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ini syahida nih. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Nah, saya sampaikan ini ke abang, abang juga enggak loh, kan di situ enggak ada kalimat perintah asyhadu an la ilaha illallah. Ya abang nggak ngerti bahasa Arab, jadi nggak mungkin Al-Quran harus ngikutin narasi Bang Maryam. Saya bukan mengikuti narasi saya Pak Ustadz. Saya hanya cuman bilang ada nggak penegasan spesifik ini penegasannya dari yang ada namanya di Al-Quran. Abangku, gue dari tadi ngomong nggak bisa narasinya sesuai dengan yang abangku pengenin. Tapi ada. Saya paham Ustaz Hanafi. Maryam ini maunya harus ada kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Harus ada kata itu maunya. Enggak, gini. Bukan gitu Kita lebih dalam konsepnya. aja ya. syarat Maimunah. orang masuk Islam itu harus mengucapkan dua kalimat. Kita lebih dalam aja sini. Ini gue langsung bahas psikisnya ya, supaya Muslim ngerti ini. Maryam ini dalam nuraninya, dia tuh ingin menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia nggak mau mengimani Nabi Muhammad gitu. Dia nggak mau mengikuti perkataan Nabi gitu. Ke situ dia. Bukan karena gini Bang, memang abang benar. Cuman gini Bang, Bukan maksudnya gini. tapi gini Bang, Ini- memang abang benar. Enggak itulah, gini. bre. Ada Nah, ayat kenapa lu nggak mau Al-Qasas. mengikuti Nabi gitu loh? Kan pertanyaannya gini. langsung aja ke sana. Bukan gini, ada ayat Al-Qasas 28 52 sampai 53. Coba deh abang baca deh. Oke, nanti kalau misalnya gue tunjukin ayat-ayat yang lain bahwa Allah memerintahkan kita untuk mentaati Nabi, lu gimana? Bukan masalah itu, maksudnya ini dulu deh. Kan ini kan ayat di Al-Qur'an. Nah, Ini maksudnya- bunyinya begini nih, Bang. Bunyinya Nah, begini, coba. Bang. Al-Qasas berapa? Nah, Al-Qasas 28 ayat 52 sama 53. Bunyinya begini, aku bacakan ya. Al-Qasas 8, 52 sama 53. Oke. 28 ayat 52 sampai 53. Ini ayatnya begini nih, Bang. Gitu loh. Jadi supaya kita tahu nanti Muhammad itu yang dibawa sebenarnya apa gitu loh. Ini nih ayat 52-nya. Orang-orang yang telah Alhamdulillah. orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Qur'an. Mereka beriman pula kepadanya Al-Qur'an. Ya, baru 53-nya nih gini, Bang. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah sesuatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh sebelumnya kami adalah orang Muslim. Nah, Oke, terus? nah, itu yang makanya saya bilang. Oke, apakah terjemahannya yang harus benar saya masuk Islam? bacakan. Abangku terjemahannya yang benar saya bacakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Jadi mereka beriman pula dengan Al-Quran. Artinya orang yang belajar Alkitab sebelumnya, sebelum membaca Al-Quran, artinya mereka yang posisinya mengetahui Taurat, Zabur, Injil yang murni, bukan yang sudah dirubah-rubah, yang murni. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu kebenaran dari Rabb kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Karena dia sudah tahu akan ada Nabi terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Taurat, Zabur, Injil, semua merujuk ada nubuatan Nabi terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Di Taurat, di Zabur, di Injil, semua orang-orang termasuk pendeta Buhara tahu
Dia lebih mengenal Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri karena tanda-tandanya jelas di Taurat, Zabur, dan Injil. Paham sampai sini teman-teman? Iya bang, ini Pak Ustadz, persoalannya oke lah kalau dibilang yang sekarang itu bukan asli, ya. Terus yang aslinya di mana? Kalau Al-Quran itu mau, Itu udah basi Bang Maryam. Aduh, itu belok topiknya. Coba dari Iya. Al-Qasas ayat 52 sampai 53 itu lu mau kemana ini? Al-Qasas itu bahwa, maka tadi saya bilang, apakah harus berislam dulu baru bertuhan? Kan itu tadi. Apakah harus masuk Islam dulu baru mengenal Tuhan? Saran Nafi aku Atau dikit ya. bertuhan? Lanjut masuk. Siap. Ya, jadi gini sebenarnya, Islam itu nggak apa ya? Islam itu sudah memberikan klasifikasi untuk golongan manusia. Manusia itu ada 3, ada Muslim, ada munafikun, ada kafir gitu. Nah, perkara nih ya Maryam ya, perkara orang ini mau bertuhan dulu, mau Tuhannya asbak gitu kan, mau nggak ada Tuhannya, mau Tuhannya 17, nggak peduli. Ketika lu masuk Islam, ini yang harus lu imani. Allah satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, dan imani semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nangkap sampai sini? Jadi nggak peduli lu mau udah ada Tuhannya, mau belum, masuk Islam, imani yang ada gitu. Sampai sini nangkep? Bandel kali cekek aja, cekek kalau bandel kali. Kalau begitu, enggak gini loh maksud saya. Kalau begitu, posisi Muhammad sama Yesus kami juga sama posisinya sebagai utusan. Gitu doang. Udah itu intinya. Ya kan udah itu aja kan? Ya udah. Nah terus mau dibawa kemana lagi? Karena ada stigma kalau tidak masuk Islam. Bang dia Maryam, tidak tunggu dulu akan- Bang Maryam, izin Bang Maryam. Bang Palopo monitor Bang Palopo. Siap, 86,7. Oh iya, oke. Pak Denny monitor Pak Denny. Siap selalu Oh, monitor. lanjut Ki. Saya mau Pak Denny, juga. Pak Denny Pak Denny mau nyimak di atas Pak Denny. Lanjut Iya, lanjut Ki. aku mau Saya nyimak di di bawah. atas, Bang. siapa tahu Saya Oke, nanti sip. kalau- Izin, Romo, saya di Romo. bawah. Saya di bawah mau Ditanya maghrib, ke Bang. aku. Mau maghrib. Lanjut. Oh iya. Ada Jimen saya mau selalu siap naikkan. ditanya. Aku kan Ada selalu Jimen saya siap mau naikkan. ditanya. Oh iya siap. Standby Pak Denny, standby jangan Jadi kemana-mana. gini Bang Maryam, saya akan kasihkan tentang masalah tafsir daripada ayat 52 dan 53. Boleh? Ini di dalam Ibnu Katsir dijelaskan. Jadi Allah berfirman, Allah Rabbul Jalla Jalaluhu berfirman tentang para ulama ahli kitab yang menjadi wali, bahwa mereka beriman dengan Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 82 dan 83. Ya, di sini diterangkan wala ayat billahi bismillah wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu innan nasara ila akhirnya faktubna masyahidin. Artinya gini, dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatan dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami ini orang Nasrani, sampai kepada firman-Nya, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad. Abangku, Sa'ad bin Jubair berkata, ayat ini turun kepada 70 orang pendeta yang diutus oleh Raja Najasyi, Ketika mereka menghadap Nabi, ya ketika mereka berhadap ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau membaca kepada mereka, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin demi Al-Quran yang penuh kebijaksanaan. Hingga selesai sampai kelar dibaca surat Yasin, maka mereka tampak menangis lalu masuk Islam. Maka turunlah ayat ini, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka, yaitu Alkitab sebelum Al-Quran. Jadi ini orang-orang yang posisinya 70 orang pendeta nih yang datang, mereka beriman pula kepada Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu kebenaran dari Rabb kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Artinya teman-teman, yaitu kata Ibnu Katsir, yaitu sebelum Al-Quran ini turun, dahulu kami pun termasuk orang-orang Muslim.
yaitu orang-orang yang bertauhid, ikhlas kepada Allah dan memperkenankannya. Allah berfirman, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, yaitu orang-orang yang bersifat dengan sifat seperti itu adalah orang-orang yang beriman dengan kitab yang pertama, kemudian kitab yang kedua. Artinya jauh sebelum Al-Quran turun, mereka sudah mengimani adanya Injil, mengimani adanya yang Taurat dan Zabur, Zabur dan Taurat. Artinya mereka tuh dapat ganjaran 2 kali, gitu loh. Makanya kalau umpama kita ngebahas tentang Al-Quran, maaf beribu, maaf abangku, kita jelaskan sesuai ilmu yang saya pahami. Lalu Anda cuman belajar terjemahan terus Anda menyimpulkan, kan jadi keder. Bukan, maksud saya gini Pak Ustadz, berarti kan Al-Quran itu atau kitab itu bukan sesuatu hal yang baru lagi gitu loh, maksud saya di situ. Nah, kan gitu. Kalau kau jangan menyimpulkan. Masa kau lebih paham lagi daripada Al-Quran daripada kami? Bukan menyimpulkan, itu tadi yang Tunggu, dibilang Pak Ustadz. tunggu. Kita balik lagi ke yang lu bilang. Kan itu, tunggu Maryam. Jadi kan lu bilang itu apa ya? Kalau gitu Nabi Muhammad sama Yesus itu ya sama-sama utusan. Itu kan bukan masalah. Terus yang masalahnya apa tadi yang mau lu tanya itu? Ya makanya kan saya bilang kalau masalah derajat berarti kan sama posisi Yesus sama Muhammad ini, sama-sama dibekali kitab, sama-sama dibekali ajaran, kan gitu. Nah, yang saya maksud nanti di sini tujuannya gitu loh. Karena ada stigma kan kalau tidak bersyahadat masuk Islam dia begini bla 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 gitu. Maksudnya itu yang mau saya butuh pencerahan dari Pak Ustaz. Oh, oke. Nah, itu berarti inti itunya gitu. Nah, terus Iya. artinya Makanya di mana tuh kalau misalnya tidak bersyahadat maka masuk neraka gitu kan? Ya kurang lebih istilah kata ya kalau tidak di Islam ini ya seakan-akan ya kita tidak diampuni sama Tuhan itu sendiri, sama pencipta. Jangan begitu stigmanya gitu loh. Oh, ya udah kalau gitu mah gampang itu. Ini silakan Pak. Justru Itu tadi poinnya. 70 orang pendeta yang diutus oleh Raja Najasyi itu bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. 70 orang pendeta Najasyi saat itu langsung dia asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Itu syahadatnya. Ya, itu syahadatnya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Karena ada nabinya di situ. Mereka bersaksi semuanya. Itu loh. Ustaz Hanafi mohon izin bentar. Ya, lanjut. Mohon diuraikan Al-Baqarah ayat 62. Ustaz Hanafi, innal ladzina